Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua hal untuk meningkatkan kualitas ibadah. Jadi ini yang ketiga. Jadi yang pertama itu muhasabah. Jadi kalau tidak ada muhasabah, kita tidak bisa meningkatkan kualitas ibadah. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan. Dan kita tidak pernah bermuhasabah. Apakah salat kita diterima atau tidak? Apakah ibadah kita diterima atau tidak? Maka dengan muhasabah ini kita bisa meningkatkan kualitas ibadah. Kemudian yang kedua muraqabah. Muraqabah itu artinya terus menjaga diri kalau kita terus dipantau oleh Allah. Jadi dengan muraqabah seorang akan khusyuk dalam beribadah. Jadi artinya bisa membantu dia meningkatkan kualitas ibadahnya. Ini muraqabah. Artinya apa? Kita salat bukan gara-gara orang lain. Kita salat itu bukan gara-gara orang lain, bukan embel-embel yang lain, tetapi gara-gara Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kalau dalam konsep Imam Ibnu Arabi, ini namanya tajrid namanya. Tajrid itu apa? Segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Kenapa membantu anak yatim? Karena Allah. Kenapa salat berjamaah? Karena Allah. Kenapa berbuat ini? Kenapa bersedekah? Karena Allah. Semua karena Allah. Kenapa Allah menyuruh seperti itu? Karena itu untuk diri kita sendiri, ya. Untuk kita sendiri. Kita salat jamaah untuk diri kita sendiri. Hasilnya untuk kita sendiri. Kita bersedekah hasilnya untuk kita sendiri. Sekarang kita masuk yang ketiga. Kemungkinan kita ketiga dan keempatnya. Jadi yang ketiga itu namanya mujahadah. Jadi kualitas ibadah itu tidak akan terjadi apabila tidak ada mujahadah. Maka di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bermujahadah. Mujahadah itu artinya berusaha semaksimal mungkin. Saya hari ini tidak boleh tinggal salat, tidak boleh tinggal jamaah. Itu mujahadah namanya. Apapun yang terjadi hari ini harus bersedekah. Itu mujahadah namanya. Hari ini saya harus membaca sekian buku. Itu mujahadah namanya. Hari ini saya harus salat sunnah. Itu mujahadah namanya. Hari ini saya harus berzikir. Jadi mujahadah. Artinya apa? Syaitan itu takut sekali kepada orang yang bermujahadah. Kenapa? Karena tidak dibuka keran bagi dia untuk bisa menggoda dia. Makanya kalau tidak mujahadah, tidak serius dalam ibadah. Ketika azan berlangsung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia bermujahadah, maka dia akan langsung berangkat dari rumahnya pergi ke masjid. Ya. Ini mujahadah namanya. Dia berusaha semaksimal mungkin. Tetapi kalau ketika dia itu membuka keran bagi iblis, artinya apa? Dia indikan waktu, tenggang waktu. Saya sebentar lagi. Akhirnya apa? Membuka keran bagi syaitan untuk membuat dia tidak beribadah. Akhirnya ketika azan sibuk dengan muncul HP lah, tiap-tiap. Nyu tiap-tiap kali. Rupanya setelah HP itu kalau lain. Kalau lain. Ketika pergi ke masjid, seorang sudah selesai salat. Assalamualaikum. Kan ada apa ya, sudah rugi. Makanya syaitan mempelajari terus seseorang itu. Ini bisa digoda ini. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, bisa digoda. Kenapa? Karena dibuka keran oleh orang itu untuk supaya menggoda diri dia. Makanya yang membuat kita itu susah ibadah, yang membuat kita berat ibadah, yang membuat kita itu gundah, itu bukan setan, Pak. Yang pertama adalah an-nafsu, jiwa kita sendiri. Yang membuat kita itu tidak bermujahadah diri kita sendiri, Pak. Karena kita merasa ibadah itu berat.
Ya, ibadah itu berat, maka alah haid dah sembahyang tepi-tepi. Haid dah sembahyang jemaah. Haid dah baca Quran. Haid dah sembahyang tahajud. Kenapa berat sekali? Maka membutuhkan kepada mujahadah. Mujahadah ini ada dua. Yang pertama, mujahadah itu adalah inputnya. Input bagaimana? Kalau kita ingin kualitas salatnya baik, maka kita harus berusaha sebaik mungkin supaya salat itu diterima oleh Allah, supaya salat itu kualitasnya baik. Kalau kita ingin bersedekah, maka bersedekahlah dengan kualitas yang baik. Ini namanya mujahadah input atau mujahadah qabla amal, sebelum bekerja. Terus berusaha semaksimal mungkin. Kenapa kalau kita urusan dunia kita selalu mujahadah? Kenapa kalau urusan dunia, ketika kita akan jualan, kita mencari pelanggan, mencari ini, mencari itu. Kita buat sedemikian rupa sehingga orang lain itu dia datang ke membeli dagangan kita. Ini begitu juga dalam ibadah. Artinya dalam ibadah itu ada mujahadah qablal amal. Sebelum bekerja, sebelum beramal, itu mujahadah di situ, Pak. Ini hari ini saya harus bersedekah. Jadi artinya apa? Dia berusaha semaksimal mungkin supaya bisa bersedekah. Kemudian ada mujahadah kedua, namanya mujahadah ba'dal amal. Mujahadah setelah amal. Setelah dia bekerja, kadang-kadang lalai, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena sudah terbiasa salat berjamaah. Rupanya pada suatu hari beliau tidak sempat salat jamaah asar. Ya, ana tempat main jamaah asar. Akhirnya apa? Ini mujahadah ba'dal amal namanya. Setelah beliau salat, beliau bermujahadah nyo gara-gara lale bak lampuh. Akhirnya apa? Dia ambillah tanahnya itu, dia infakkan dan sedekahkan. Nyo kena han tanggup dah lagi wan. Nyo telat sembahyang tepi, nyo motor, nyo ni haji rumah ke habis hendak betul pulih. Tak ada apa-apa lagi. Kalau kita nak sanggup mujahadah ba'dal amal, kita paling enggak mujahadah qablal amal. Tetapi ini dilakukan oleh beberapa orang sahabat, tabi' dan tabi'in. Ini model-model kita orang-orang awam ini, kita hanya bisa bermujahadah qablal amal. Ini sebelum ini saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Ya. Karena apa? Orang bermujahadah itu, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Inilah yang ditakuti oleh syaitan. Inilah yang membuat syaitan itu takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan tidak berani menggoda Umar. Kenapa? Umar kalau sudah berniat sesuatu, dia akan lakukan sesuatu itu. Jadi tidak pikir-pikir dulu. Ini harus akan salat dia. Sekarang mau bersedekah dia. Jadi nak duduk ni sedekah baik, alah baik mentaulah. Salat jamaah tidak, alah nak usah sajalah. Kalau sudah model seperti itu, ini ihtimal namanya, Pak. Ketika seorang sudah ihtimal, dia membuka pintu syaitan untuk menggoda dia. Dia membuka keran bagi syaitan untuk menggoda dia. Makanya kalau bangun tengah malam mau salat tahajud, nyan habis bedah baca doa ju, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ka, ambil wudu terus kemudian langsung salat. Jangan duduk dulu, Pak. Habis baca doa dulu boleh. Cak wudu baik, alah baik dah. Ya. Karena ketika itu syaitan memberikan masukan. Untuk apa wuduk dingin sekali uju-uju ni? Ya juga ni. Urun lain pi tengut mendu. Hana kau kalian pi don temayang. Hana to kalian pi don cak wuduk. Lebih bagus tidur, nanti kan ada kerjaan lagi nanti. Oh ya juga ya. Tak ya, Pak. Tetapi kalau kita bangun, insya-Allah kita akan ditolong oleh Allah. Alladzina jahadu fina, yang mereka itu bermujahadah. Ini malam ini harus tahajud nanti, ya, Pak. Ketika dia berwudu dan salat terus, enak sekali hatinya. Kenapa? Lanahdiyannahum subulana. Akan saya permudah terus kata Allah. Tapi bagi orang mujahadah, ya, Pak. Bagi orang tidak mujahadah tidak diizinkan oleh Allah. Seorang yang bermujahadah, ini saya harus, ini kalau secara umum, Pak. Ini harus pergi ke Sigli, harus pergi ke Medan, ya, Pak. Ketika dia bermujahadah, apapun mau dia lakukan, beli tiket pesawat, beli ini, beli itu, maka akan mudah pergi ke sana, Pak. Tapi kalau mikir-mikir dulu, nyoja bubeknya, habis pempeng aja. Ini pergi ke Medan, habis duit. Untung tak ada apa-apa, tak adanya. Ini mengunjungi orang sakit ni, Pak. Untung hana tapi hana, alah kakak baik dajak, ya, Pak. Baik dajak. Jadi artinya seorang yang bermujahadah, lanahdiyannahum subulana. Subul itu kan begini artinya, Pak. Itu adalah sebuah kalimat majas. Artinya kehidupan.
Kehidupan itu bagaimana? Kehidupan kan ibarat yang berkelok-kelok, Pak. Ya. Jadi jalan itu dalam bahasa Arab ada berapa macam? Yang pertama syari namanya, Pak. Syari itu jalan. Sehingga menjadi kalimat syariat. Syariat itu apa? Syariat itu sudah jelas, Pak. Kalau ini begini, ini begini. Kalau seandainya seorang ini lakukanlah hal begini, itu syariat namanya. Jadi kita ini diatur oleh syariat. Maka syariat itu berasal dari kalimat asyari, jalan lempang gitu, seperti jalan tol. Itu syari namanya. Nanti ada jalan yang berkelok-kelok. Jalan yang berkelok-kelok itu namanya sabil. Ya, maka nanti ada istilah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil apa? Seorang yang perjalanannya susah, Pak. Ya, jadi ibarat berkelok-kelok. Begitu juga lanahdiyannahum subulana. Kehidupan ini berkelok-kelok, Pak. Susah sekali, Pak. Kita baru bangun tidur susah. Kita buat ini susah. Ketika masalah sudah beres, ada masalah lain, Pak. Ketika kita datang anak yang pertama, ya ini uang sekolah belum bayar lagi, sudah beres ini, mengkemat holain lampaknya. Artinya seorang yang bermujahadah, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Semua saya permudah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bayangkin ya, Pak ya. Baik yang lu pebut baik, baik lagi ya. Ini bersedekah, orangnya bersedekah, sedekah terus, Pak. Ya. Makanya perbuatan inilah yang ditakuti oleh iblis, Pak. Dan iblis tidak ada kesempatan untuk menggoda orang ini. Kenapa? Keran tidak terbuka, Pak. Jadi artinya apa? Mujahadah sebelum melakukan sesuatu dan mujahadah setelah melakukan sesuatu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ada sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Rahimallahu aqwaman, Allah Subhanahu wa taala mengasihi, menyayangi, memberikan penghormatan kepada satu kaum. Warahimallahu aqwaman, ada satu kaum diberikan penghormatan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Ya sabuhun nasu marda wa mahum bimarda. Ya, orang lain menganggap mereka itu ummah kasihan mereka dalam beribadah, kahe ibadah ya. Mereka seperti orang sakit padahal mereka tidak sakit. Ya. Ini apa maksudnya ini, Pak? Jadi beruntunglah orang-orang yang dari rumah berangkat, dia salat ke masjid, salat berjamaah, dia bersedekah dan lain sebagainya. Orang lain melihat mereka, oh ibadah tengah malam, bersedekah sehingga habis duitnya. Ini orang lain melihat dia, Pak. Orang lain melihat dia merasa kasihan. Padahal dia tidak ada masalah apa-apa. Orang inilah yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mujahadahnya. Akibat mujahadahnya tidak ada kekurangan apa-apa sama dia. Itu yang lihat bagi bana kurang harta, hana tepu-tepu kata dia, Pak. Kenapa? Karena dia bermujahadah. Mujahadah ini membuat kualitas ibadah dia itu luar biasa. Ya. Jadi kualitas ibadah dia, kualitas kerja kan begitu juga, Pak. Seorang yang bermujahadah apapun mau dilakukan. Nyona barang, nyocok barang, jual buah-buahan, Pak. Nyo barang gede utigli aja kan, Pak. Nyo barang gede udah kengon aja kan, Pak. Ya. Tapi ada lagi satu orang, alah ida jaji udah preh no mentok, ya, Pak. Akhirnya apa? Dia dapat kualitas buah-buahan yang tidak bagus. Kenapa? Karena sudah disortir oleh orang lain. Ya, Pak. Dia duduk-duduk saja. Kita tunggu-tunggu saja lah. Nanti yang katruk-truk ino lah. Aiji truk ino apa yang biasa-biasa. Kalau sana tadi kualitas yang bagus. Bagi siapa itu? Bagi orang bermujahadah. Dia mau ke sana, Pak. Demikian pula orang dalam beribadah. Makanya orang bermujahadah itu spesial. Arti spesial apa? Dengan bermujahadah itu bisa membantu kualitas dia beribadah. Bisa membantu dia dalam khusyuk dalam beribadah. Ya. Maka bermujahadah itu kan dari rumah sudah mujahadah. Maka mujahadah apa? Dia berusaha semaksimal mungkin ini harus salat jamaah hari ini. Berusaha semaksimal mungkin harus khusyuk hari ini, Pak. Jadi bukan ketika mau salat nyoba khusyuk dan Allahu Akbar. Ketika takbir tinggatnya. Oh mak kunci motor paji hadeuhnya lu paji. Nya kamu demai kunci motor lan tumayang, Pak. Kunci motor paji umuyumnya dapatnya di mana? Dalam salat. Dalam salat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat yang baru selesai salat. Dipancing oleh Rasulullah. Rasulullah ingin mengetahui kualitas ibadah dia. Apakah dia khusyuk atau tidak. Ketika salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasulullah langsung bertanya kepada dia. Wahai sahabatku, benda yang tadi itu di mana kamu letakkan? Oh, di sini ya Rasulullah. Kamu tidak khusyuk dalam salat. Ini kata Rasulullah. Dalam salat kamu terus memikirkan benda itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ingin menguji orang lain bisa juga seperti itu.
Dia sedang sedang bermasalah, tiba-tiba kita ajak salat, ya termayang leh. Habis salat dia tanya, "Pak nak beduk kunci mana?" "Oh, rupanya ada kulkas mana." Ya, Pak. Berarti dalam salat dia terus memikirkan di mana kuncinya itu, Pak. Ya. Artinya tidak bermujahadah. Maka kita coba mulai dengan mujahadah ini supaya salat kita itu khusyuk ya, mulai dengan mujahadah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada di dalam surah Al-Mu'minun. Jadi ini diberikan tamsilan, diberikan contoh bagaimana orang yang bermujahadah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya. Jadi ada orang dia berusaha semaksimal mungkin. Dia berijtihad, bermujahadah, ya, Pak. Supaya apa? Untuk bersedekah. Hari ini bersedekah, maka dia bermujahadah. Sedekah kita jangan salah. Sedekah itu bukan duit saja. Yang baik fikir peng mentang sedekah, Pak. Di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, apa kata Imam Sya'rawi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu menginfakkan terhadap apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah. Infak itu bisa duit. Ya, Pak, infak bisa duit. Berinfak, bersedekah itu juga bisa dengan akal, pikiran, Pak. Kita membantu memberikan jalan keluar kepada orang lain. Itu juga berinfak. Kemudian al-infak dengan anggota tubuh. Kita menolong orang lain, kita bantu orang lain, ya namanya. Ini berinfak juga. Atau kita paling tidak, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Ketika sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana mau berinfak kami, bersedekah kami orang miskin ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Berzikirlah, banyak-banyak berzikir. Kalian sudah berinfak untuk diri kalian sendiri." Ya, namanya. Jadi sedekah itu banyak. Kemudian senyum juga kan sedekah, ya, Pak. Senyum sedekah. Ya. Artinya senyum sama saudaramu sedekah. Baik senyum bak celeng, ya, Pak. Lu kalau mu sedekah orang nyoti peluh go, apa kan? Bak celeng di peluh go lan senyum-senyum, ya, Pak. Nya urung kri nan jiwa. Jadi artinya apa? Bukan senyum sama celeng, senyummu adalah sedekah, ya, Pak. Jadi artinya sedekah itu banyak. Sedekah itu banyak. Sesuatu itu ini yang dimaksud di sini, walladzina yu'tuna ma atau. Mereka itu berinfak, bersedekah, apapun mereka berikan. Ini harta mereka berikan, pikiran mereka berikan, ya. Artinya apa? Zikir begitu juga. Ini termasuk juga sedekah, termasuk juga infak. Setelah mereka berikan itu, mereka bermujahadah, apapun mereka lakukan, wa qulubuhum wajilah. Hati mereka merasa resah. Resah bagaimana? Ini saya sudah semaksimal mungkin untuk beribadah. Diterima enggak salat saya? Ya, nyakanya mujahadah ini, Pak. Jadi mujahadah itu setelah berusaha, hatinya merasa gundah. Gundah bagaimana? Saya sudah bersedekah, diterima enggak sedekah saya? Saya sudah beribadah, diterima enggak ibadah saya? Saya sudah bangun tahajud, diterima enggak tahajud saya? Saya sudah berinfak ini sedekah dan membantu orang lain, diterima enggak apa yang saya lakukan? Ini wa qulubuhum wajilah. Ini adalah sebuah gambaran mujahadah. Bagaimana seorang itu melakukan sesuatu, jadi setelah dia lakukan itu, dia pada akhirnya dia bertanya pada diri dia sendiri, apakah diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bisa membantu kita dalam khusyuk dalam beribadah. Maka dari rumah kita sudah bermujahadah. Nyo harus khusyuk dalam ibadah. Jadi terus kita itu harus khusyuk dalam beribadah. Ketika sampai ke ke masjid, kita berupaya semaksimal mungkin. Insyaallah orang yang berusaha semaksimal mungkin, lanah diannahum subulana, akan dipermudah urusannya, Pak. Ini termasuk nanti urusan salatnya, urusan ibadahnya, urusan dunianya dan lain sebagainya. Dan selesai salat, hatinya mendak doa, geterima oleh Allah, pana geterima. Ya, nih, Pak. Inilah gambaran orang mujahadah. Jadi bukan berusaha saja, tetapi dia merasa ini diterima atau enggak. Ya, nih, Pak. Ini mujahadah namanya. Ini seperti kita mengajukan proposal, ya, Pak. Kita buat sedemikian rupa proposal. Yang kayak pegak proposal, Pak, supaya nanti usahanya dibantu. Pegak proposal 100 juta, 200 juta. Dan dia mendadu hati, Pak, ketika yang proposal Pak Gubernur. Geterima bahannya. Ya, nih, Pak. Kemungkinan orang yang sudah bermujahadah sedemikian rupa dan dia merasa khawatir diterima atau tidak, biasanya orang ini yang diterima, Pak. Tapi nanti tambah, alah pegak juga dia, buku pegak juga dia, pegak juga nilai 1 miliar gede. Hai terima kakak, ya, Pak. Lagi kata kemawi, Pak. Ini kemungkinan orang-orang begini tidak diterima, Pak. Kenapa? Dia artinya Pak Allah, pegak aja hai terima kakak, ini tak tilam, ya, Pak. Tapi orang ini khawatir. Dia berusaha semaksimal mungkin dan dia khawatir nanti tidak diterima atau tidak. Ya, nih, Pak. Ini namanya gambaran mujahadah yang ada di dalam surah Al-Mu'minun.
Kaum muslimin sidang jemaah dirahmati Allah. Ada juga digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, orang-orang yang bermujahadah itu, idza amilul hasanah farihu biha wa da'abau fi syukriha wa sa'alullaha ayyakbaluha. Seorang itu ketika dia berbuat kebaikan, dia senangnya luar biasa. Ya, ini Pak, ini mujahadah namanya. Alhamdulillah saya sudah buat kebaikan hari ini. Ya. Saya sudah salat jamaah, saya sudah baca Quran, saya sudah membantu orang lain, saya sudah buat ini, saya sudah salat sunnah, saya sudah inikan hubungan dengan Allah, saya sudah berinteraksi sosial dengan masyarakat, saya sudah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ini artinya apa? Seorang itu bangga dia, Pak. Bangga sudah berbuat kebaikan. Wada abu fi syukriha, ya, Pak. Dan dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Lun menteng na nyojit lun sembahyang, menteng na jaro ya Allah jilun sedekah, menteng na mata jilun baca Quran, menteng na kaki jilun jauh masjid. Ini Pak. Ini orang mujahadah namanya. Maka berusaha semaksimal mungkin ketika kaki masih ada, nyanjak sembahyang jemaah. Ketika tangan masih ada, bersedekah. Ketika mulut masih ada, baca Quran. Ketika mata masih berfungsi, lihat Quran, baca Quran. Ya, ini banyak. Dan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Ya. Ini artinya orang bermujahadah. Ya. Kemudian setelah itu, wasa'alullaha ayyakbalah. Dan dia minta kepada Allah, ya Allah, saya sudah bermujahadah, berusaha semaksimal mungkin, sudah mendidik anak semaksimal mungkin, bejekkan anak yang saleh, dan saya mohon ya Allah, terimalah doa saya, terimalah usaha saya ya Allah. Nyo bejekkan anak yang saleh ya Allah. Ya, ni Pak. Ini gambaran orang mujahadah namanya. Jadi kan cilek-cilek, kan cilek. Alah pupuk, alah baik dah pupuk li, alah habis dah pupuk pun kala ni Allah nya. Jadi artinya apa? Buat terus kebaikan, Pak, dan bangga dengan kebaikan itu. Dan kita itu bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita bisa melakukan kebaikan itu. Ya. Dibandingkan orang lain hanya pupuk li, kan stroke di rumah hendak. Jaman tergelam stroke, gejak kena, gejak kedai, ge talimi gop, gejeh gop, macam-macam ya. Ge pengeng gop, semayangkan teputan ni, Pak. Tapi waktu stroke di rumah kata tu abah-abah kata hen hanji pupuk tepuli temayang hanji tepu hanji ibadah hanji ni Pak. Maka urut lain kalian maka nunggu yang hana-hana haji hana bagah meninggal juga nya Pak. Jamu ni talimi kamu nya Pak. Nyo jino katedral yang hana tempat tulis nya Pak. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Wa idza amilu sayyi'ah, apabila dia hari ini berbuat kejahatan, nya Pak. Kejahatan itu kan luas sekali Pak. Ini sama seperti ibadah. Ibadah itu luas sekali, Pak. Ibadah itu bukan sujud saja. Ibadah itu bukan bertasbih saja. Ibadah itu bukan tahajud saja. Ibadah itu bukan bersedekah saja. Bukan haji, bukan umrah saja. Ibadah itu luas sekali. Ibadah itu kullu ma yuhibbuhu Allah wa yurdihi. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah itu ibadah. Maka jika katanya tadu irmo, hana takalan mati, tadu irmo, tidak mendalimi orang lain, kita duduk di rumah. Gara-gara duduk di rumah tidak jadi makan haram kita Pak. Hana jadi tak korupsi ada kok Pak. Duduk di rumah saja ibadah. Pak. Kenapa ibadah? Kita sudah menjaga tangan kita untuk tidak mendalimi orang lain. Kita sudah menjaga kaki kita untuk tidak mendalimi orang lain. Kita sudah menjaga perut kita untuk tidak makan haram. Taduk mentengkai ibadah. Duduk saja ibadah. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis, walaupun hadis itu dhaif, tapi kita mengambil intinya Pak. Artinya bisa kita ambil manfaat. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Dengan mata ibadah, Pak. Kenapa tidur orang puasa ibadah? Dengan tidurnya orang itu, dia bisa menyelamatkan tangannya, kakinya, perutnya, matanya untuk tidak lihat haram di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Dan menyelamatkan puasanya. 2. Serta yang ketiga, menyelamatkan orang lain dari kezaliman dia. Nyan menyoga bodoh kanyan, habis tapo kampung kacau ya, Pak. Yang gara-gara kebodoh kanyan. Maka je orang lain ketika melihat dia, tengkunya kata alhamdulillah, bertengah laju ya Allah. Baik kemudah-mudah. Menyoga bodoh kan tapo kampung kacau ya Allah. Menyojit nempu mati juga dia. Artinya apa? Baik nempu dia boleh ya Allah. Karena apa? Orang lain selamat gara-gara dia tidur, Pak. Apalagi kalau dia meninggal selamat urut. Maka ketika si fulan meninggal, dia yang tahu meninggal, si fulan alhamdulillah ya Allah. Ya, Pak. Bukan dari awal ini coaju. Yang gara-gara beliau apa tapi kampung kacau manduma. Ya. Artinya tidurnya beliau menyelamatkan orang lain. Tidurnya beliau menyelamatkan dirinya sendiri. Tidurnya beliau menyelamatkan puasanya. Nya menyo kemudahannya puasa ka batu. Bahkan batu puasa ke talimi orang lain. Bahkan batu puasa ngomong macam-macam ke menak orang lain. Kenapa batal puasanya? Dia sudah mendalimi orang lain dan sudah menyakiti hati orang lain. Maka kalau dia tidur, 3 yang selamat. Puasa dia selamat,
diri dia selamat, orang lain juga selamat. Inilah namanya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi betahlah dengar-dengar sampai yang ban teman tu buat dengar ni. Untuk berkali lu menjadi ibadah lepas. Tapi kira apa baca dengar ni. Lu menjadi ibadah lepas. Lu menjadi ibadah lepas. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya apa? Ini menyelamatkan kita, namanya ibadah karena menyelamatkan kita dari ini. Kalau kita bisa menjaga mata, kita tidak ada problem dengan masyarakat. Kalau kita bahkan kita duduk buat kajian, masyarakat makin senang, lebih bagus lakukan itu. Lebih bagus baca Quran daripada tidurnya. Wa idza amilu sayyi'ah, apabila berbuat kejahatan. Kejahatan itu juga maknanya luas sekali. Seperti seorang mengatakan begini, wa tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu, taubat nasuha, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, lakukanlah segala sesuatu supaya kamu diampuni dosamu oleh Allah. Kita mengatakan, kepalah ke ampun lu nan lu berbuat dosa raya, namanya. Pernah lu berzina, pernah lu syirik pada Allah. Untuk apa bertaubat saya tidak syirik? Untuk apa bertaubat saya tidak membunuh orang lain? Untuk apa bertaubat? Kita jangan salah. Taubat itu juga terhadap hal-hal yang kecil. Kenapa? Karena hal-hal yang kecil kalau sudah terbiasa menjadi besar. Maka bertaubatlah. Hari ini kita lengah hari ini, Pak. Ketika azan masih di rumah. Hari ini kita lengah. Ketika sedang azan kita masih sibuk dengan aktivitas kita. Bertaubatlah. Ya Allah, lu kemah. Jadi artinya apa? Taubat itu bukan hal yang besar saja. Juga hal-hal yang kecil. Ini kejahatan begitu juga. Wa idza amilu sayyi'ah, apabila dia berbuat kejahatan, arti kejahatan itu bisa saja kejahatan matanya, kejahatan tangannya, kejahatan perutnya, kejahatan kakinya, kejahatan mulutnya yang ngomongin orang lain, atau dia itu apa? Itu menagok apa? Itu menagok mau rata tagok gitu menagok punya, Pak. Kejahatan mulutnya atau kelengahan dia, tidak memperhatikan anaknya, ahzanathum, membuat mereka sedih. Pak. Kapalonyo ronyo nalu pegak kejahatannya. Ini mujahadah namanya, Pak. Mujahadahnya apa? Bagaimana kejahatan itu supaya saya tinggalkan. Ketika dia buat kejahatan, wasa'alullaha ayaghfiraha lahum. Dan mereka itu terus meminta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Nepa ampun lu ni Allah, nepa. Inilah mujahadah namanya, Pak. Orang yang selalu begini, dua hal ini, ketika berbuat kebaikan dia senang sekali dan minta kepada Allah dan bersyukur kepada Allah serta minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menerimanya. Dan dia ketika berbuat kejahatan, dia itu merasa takut sekali, Pak. Takut sekali dan merasa sedih dan minta kepada Allah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran mujahadah namanya. Jadi bukan kita ini seperti urung mekat bak kedai, Pak. Urung mekat kedai. Urugo hana gedepu aja. Laba hana gedepu. Mekat-mekat lagi. Dia nak tahu kalau tahun ini sudah rugi sekian ratus juta, depu, Pak. Kenapa? Karena tidak dia cek, Pak. Ini apa kurang saya, ini apa, ini berapa hari ini, berapa penghasilan, berapa gaji pegawai, berapa ini, berapa itu. Akhirnya apa? Ketika buku terakhir itu, selama 10 tahun karugo rupaji, Pak. Sudah rugi dia. Maka kita jangan sampai nanti di padang mahsyar ketika dikalkulasi oleh Allah, tidak ada apa-apa kita, Pak. Salat kamu enggak bisa pakai, ibadah kamu enggak bisa pakai, ini kamu salat enggak bisa juga, umrah enggak bisa juga, Pak. Semuanya enggak bisa pakai. Akhirnya kita merasa menyesal. Kembalikan saya Allah. Saya akan mengulangi salat saya. Tidak bisa. Saya akan mengulangi sedekah saya. Tidak bisa juga. Nyaurun karugo puno. Gimana aja, Pak? Setelah 10 tahun baru naik buku. Ketika dilihat rupanya rugi selama ini. Rupanya duit dia diambil oleh pegawai-pegawai, Pak. Dia tidak tahu. Kenapa tidak dia perkirakan semuanya. Dia tidak tahu kalau salatnya itu ada unsur riya. Sehingga unsur riya itu bisa membuat salatnya batal. Dan tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fungsi mizan wal hisab. Di padang mahsyar nanti ada mizan. Mizan itu getimbang oleh Allah. Dah temayang, cici kena oleh. Nyo temayang hanya pakai ada Allah. Kenapa? Gara-gara ada riya. Gara-gara ujub. Gara-gara takabur. Gara-gara sum'ah. Gara-gara dengki. Yang banyak. Hanam demi tepu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada seorang sahabat. Ini kalau di dalam kajian tasawuf, Abu Darda itu tidak begitu ini, Pak. Tidak begitu asing nama Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Laula thalath ma ahbabtul al-aish yauman wahidan. Kalau bukan gara-gara 3 hal, saya tidak mau hidup lagi di dunia ini walaupun 1 hari lagi. Tidak mau saya hidup di dunia ini lagi.
Tetapi gara-gara 3 hal, saya terus akan hidup di dunia ini, katanya Pak. Ya. Saya nikmati itu, hidup itu saya nikmati. Gara-gara 3 hal ini. Tapi kalau tidak ada 3 hal ini, tidak ada nikmat dalam hidup, hanya nikmat, Pak. Ya. Yang pertama, ini versi beliau ya Pak. Kalau kita mungkin tidak sanggup. Kalau mengikuti tasawuf seperti ini nggak sanggup. Azzama'u lillahi bil hawajir. Saya harus berpuasa. Ya, rupanya Abi Darda itu senang berpuasa dia. Senang sekali berpuasa. Puasa, buka puasa. Puasa, buka puasa. Kalau saya nak puasa, tak ada nilai hari ini. Hari ini tak ada nilai apa-apa. Nyo katanya han sanggup dah puasa titik roh, Pak. Atau tak puasa ronyo selang puasa li, selang ni puasa han sanggup ni, Pak. Kita tak sanggup. Mungkin paling enggak kita apa? Puasa Ramadan atau puasa sunnah Senin Kamis yang kadang-kadang tak, Pak. Itu tak ada masalahnya. Kalau kita tak sanggup, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, wasujud lillahi fi jawfil lail. Saya itu harus salat tahajud tengah malam. Kalau tidak salat tahajud, kehidupan itu tak ada artinya, kata beliau. Ya, maknanya apa? Salat tahajud tak pernah beliau tinggalkan. Beliau katanya han tanggup je, titik malam saja han tanggup ni, Pak. Ya. Kalau kita mau paling enggak kakalah nyo 3 minggu 3 paling enggak. Ya. Oh paling enggak 2 minggu 3. Oh paling enggak 3 bulan 3. Oh kakalah tidur 3 tahajud. Ya. Oh kalau enggak seumur hidup sekali tahajud. Ya, seumur hidup sekali tahajud. Menyo lagi model-model lagi enggak sanggup kita. Kecuali nanti kita akan masuk ke yang selanjutnya. Kenapa bisa sanggup? Ya. Kenapa Abu Darda sanggup untuk puasa? Akan kita lihat nanti yang selanjutnya. Kenapa dia sanggup bangun tengah malam? Kenapa ketika kita melihat ada seorang sanggup baca Quran, tiuroi baca Quran. Hidup Pak Muzi baca Quran. Yang je pun urang yang kalian umma sayang ni. Hidup je ina tapi padahal dia nikmati hidup itu, Pak. Dia nikmati hidup. Ya. Sebagaimana orang pergi kerja ke sawah, Pak. Kita yang lihat susah. Mereka tak susah mereka, Pak. Dari pagi sudah pergi ke sawah, cematok, cemangkoi, wopoh dua ni, Pak. Sudah makan siang senang lagi ketawa lagi, Pak. Mereka tak susah, kenapa? Mereka nikmati itu, Pak. Bagaimana cara menikmatinya? Ya. Ini makanya nanti ada penjelasan selanjutnya, kita bahas mungkin 5 menit saja kita bahas, Pak. Kita lanjut ini dulu, Pak. Ini kedua. Yang ketiga, wa mujalasatu aqwam yattaquna ataibal kalam. Yang ketiga, hidup saya tidak nikmat, kata beliau, kecuali duduk dengan orang-orang yang perkataannya baik-baik. Ya, ini 3 hal ini. Maka saya kalau tidak ada 3 hal ini, hidup itu tidak nikmat, kata beliau, Pak. Tidak duduk bersama orang-orang baik-baik, tidak berpuasa, tidak sujud kepada Allah. Yang menurutnya kita paling enggak satu saja kita pilih, Pak. 3 hal ini. Paling enggak atau yang ketiga sajalah. Yang ketiga. Atau pilih yang kedua. Kalau yang pertama memang enggak sanggup, Pak. Kalau yang kedua sanggup kita lakukan. Yang pertama juga sanggup, Pak. Tetapi level-level kita belum sanggup lagi. Yang kedua, insya Allah kita sanggup. Tiap malam kita salat tahajud sanggup. Yang ketiga, tiap hari kita duduk dengan orang baik-baik. Kita sanggup, Pak. Kenapa bisa sanggup? Sekarang kita masuk yang keempat. Kalau tadi kan yang ketiga, Pak, menjaga kualitas ibadah. Yang keempat, untuk menjaga kualitas ibadah, supaya kita bisa sanggup terhadap hal ini, nyo tahajud han sanggup. Sanggup kita tahajud, Pak. Kita nak sanggup berjamaah tiap hari. Kita bisa sanggup berjamaah, Pak. Dengan apa? Al-musyaratah. Musyaratah itu apa? Musyaratah itu istilah Imam Al-Ghazali, mudawamah dan mulazamah. Terus continue lakukanlah hal itu walaupun berat. Lakukanlah terus. Seseorang itu ketika dia pertama sekali memimpin proyek, ya, jadi ada proyek perusahaan dia pimpin. Matutah tak lagi. Singo berusaha lagi dia, jatuh bangun lagi. Berusaha lagi dia, jatuh bangun lagi dia. Karena sudah terbiasa, akhirnya apa? Perusahaannya maju. Kenapa? Dia sudah terbiasa. Ini kalau begini untung, kalau ini rugi. Dia sudah tahu, Pak. Akhirnya terbiasa, dia nikmati itu, Pak. Sehingga dia menjadi pimpinan proyek, dia nikmati, Pak. Walaupun orang lain melihat tutah tak, enggak susah sama dia. Kenapa? Dia sudah mulazamah dan at-ta'awud. Kalau istilah Imam Al-Ghazali lagi, ar-riyadah. Terus berusaha. Seorang yang hari ini berusaha salat jamaah, besok berusaha jamaah, besok berusaha jamaah. Karena selalu terus berjamaah, jamaah itu tidak susah lagi bagi dia. Sudah mudah bagi dia. Seseorang yang pertama sekali, kalau istilah orang ni Pak, cahutun, Pak, cahutun, ya. Cahutun berarti arti. Dia mau pergi ke ladang dia, tetapi apa? Susah jalannya. Kenapa? Banyak pohon kayu, Pak. Karena setiap hari dia pergi, hari pertama dia pergi sesat, Pak. Bukan, karena tidak ada jalan, Pak. Nyohokah sesat ini. Hari kedua sesat loh. Hari ketiga juga begitu. Hari keempat karena sudah terbiasa, akhirnya dia ini, walaupun agak sesat-sesat juga. Ketika 1 bulan,
itu jalan yang sudah dia jalan tadi ada bekas tapak, ada bekas ini ya Pak. Rumput-rumput sudah apa namanya. Akhirnya apa? Setahun sudah berbentuk jalan. 2 tahun sudah agak luas. Akhirnya tahun selanjutnya sudah mudah. Oh menjak ugle, kiban. Karena jalan di sini titik orang gila-gila laju. Akhirnya apa? Pergi ke situ sudah mudah. Kan mudah saja. Berinfak bersedekah begitu juga. Hari ini kita berinfak, besok berinfak juga, besok juga berinfak. Paling enggak begini, infak tapi habis pempeng dia dah berakhir. Ya, habis pempeng dia. Boh juci. Seminggu 3 infak. Kita biasa seminggu infak, seminggu lagi infak, seminggu infak. Akhirnya apa? Infak itu tidak berat lagi sama kita. Kita hari ini tahajud, berat sekali memang tahajud. Besok lakukan lagi. Ini musyaratah namanya, Pak. Maka musyaratah adalah salah satu cara untuk menjaga kualitas ibadah, Pak. Mencari bagaimana ibadah itu supaya berkualitas. Maka biasakanlah tapi baik piyo-piyo ya, Pak. Tapi punya tapi orangnya jamaah kamangat metapiyo dia. Biasanya jarang kalau orang sudah ini piyo tiba-tiba jarang, Pak. Kenapa? Karena dia sudah menikmati, Pak. Sudah menikmati. Ya, seperti seorang menikmati kopi pahit ya, Pak. Kopi pahit, jamun. Oh, pahit dah kau kopinya. Kamahai pahit lah, Pak. Padahal takahna tapi harga yum sama aja, Pak. Tengok minallah Pak je kopi pahit dah kau. Setelah sebulan dia biasa, kopi pahit Pak. Ya, pertanyaan kopi pahit. Setelah 2 bulan kopi orang hendak payah tanya oleh Pak orang kedai. Yang dengku kopi pahit nah. Nyotruknya pasti kopi pahit. Langsung diletakkan kopi pahit. Akhirnya apa? Dia sudah mulazamah Pak. Dia nikmat hidupnya Pak. Akhirnya apa? Hendak kopi pahit orangnya hendak mengaudit ilahnya Pak. Benar kopi pahit orangnya. Inilah namanya musyaratah namanya. Dalam beribadah begitu juga. Maka kita biasakan. Nyo biasa main tunat hana apa? Tak biasa. Walaupun berat dah Pak, berat dah. Tak beda. Oh, aku belum tunat lam. Kata yang wajib beratnya kata yang tunat lam. Biasakan sembahyang salat sunat. Kalau nak salat sunat memang katanya Pak. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Kalau hari ini enggak minum kopi pahit, memang katanya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya, Pak. Kalau hari ini tidak khusyuk beribadah, memang katanya Pak. Nyuruhnya hendak khusyuk ibadah ki banjara ya Allah. Ya. Ini namanya musyaratah namanya Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala ini ketika musyaratah ada firman Allah dalam surah Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah mengatakan begini. Musyaratah itu ada andil manusia di situ, Pak. Ya. Andil manusia apa? Diberikan kelapangan oleh Allah. Ini sudah saya berikan jalan kepada kamu ya, kata Allah. Kalau begini, kalau kamu ingin baik, lakukanlah ini. Kalau kamu hati ingin jelek, ingin busuk hatimu, lakukanlah ini, kata Allah. Diberikan 2 pilihan, Pak. Ya. Falaqtahamal akabah. Kenapa tidak pilih yang baik-baik, kata Allah. Ketika seorang memilih yang baik, seorang ingin dirinya itu menjadi orang baik, maka Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah kalian yang setiap harinya itu membersihkan hatinya, bersihkan hatinya, Pak. Lagi kita titik ora tak pegelih li kaca rumah, Pak. Tengok pegelih li kaca rumah, bekilatkan li, Pak. Kemudian pisau begitu. Setiap hari kita asah, Pak. Setiap hari kita asah. Artinya apa? Pisau itu tajam sekali. Asahnya bukan setahun sekali. Jadi lap rumah kan seminggu 3, waktu lap rumah seminggu 3 kata baik lemak, lap lemak. Tengok kamu mahal ini lah berat kan. Tapi kalau setiap hari ini, waktu kita mau berangkat kantor ada yang kurang hari ini, boleh. Oh lap kaca kalau kembali gelap kaca lemak. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sesuatu hal yang sudah terbiasa menjadi mulazamah bagi dia. Rasulullah sudah terbiasa salat tahajud, maka salat witir, Pak. Ya, tahajud apalagi ya. Rasulullah akhirnya mewajibkan witir bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena sudah mulazamah. Kalau enggak witir memang ya, Mbak. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ulangi sedikit lagi untuk kualitas ini ibadah itu. Sebenarnya ada 5 dan 6, Mbak. Tapi kita 4 saja karena ini yang inti adalah 4 ini. Yang pertama muhasabah. Tidak ada cara lain untuk meningkatkan kualitas ibadah kecuali muhasabah. Sebuah perusahaan kalau ingin maju, muhasabah dulu, Pak. Ini apa kesalahan kita? Kenapa tidak ramai pelanggan? Kalau begitu-begitu terus, hana-hana aja, Pak. Kualitas tidak ini, Pak. Ibadah begitu juga. Kemudian selanjutnya murakabah. Murakabah itu terus dipantau. Seorang yang berada di kantor, dia merasa ini nanti harus bertanggungjawabkan ini. Ijih di KPK bagi ban. Maka kualitasnya makin bertambah. Kantor begitu juga. Ini kalau datang tim audit bagaimana? Akhirnya mereka terus menjaga kualitasnya. Kita begitu juga. Kualitas ibadah harus Pak, murakabah terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini namanya apa tadi? Mujahadah ya, mujahadah. Berusaha semaksimal mungkin, Pak. Ya, mujahadah. Kemudian yang keempat, musyaratah. Musyaratah itu mulazamah.
terus lakukanlah hal itu, walaupun hari ini tabohai mentang Pak, orangnya temen tunat itu mulazamah, atau hari ini sedekah mulazamah. Kalau sudah mulazamahnya menyukai mat bahati Pak, nyah nana tahu pakai tele Pak, menjen tu tahu pakai tele Pak. Jen susah Pak. Jen susah menggoda kita untuk tidak bersedekah lagi. Kenapa? Kita sudah mulazamah Pak. Artinya apa? Mesin itu sudah terkontrol sedemikian rupa Pak. Yang mengontrolnya adalah kita Pak. Artinya apa? Setan itu susah untuk masuk kembali dan ikut campur urusan kita. InsyaAllah kalau kita lakukan 4 hal itu, kita akan kualitas ibadah akan bertambah, dan setan susah untuk masuk. Kenapa? Keran itu tidak terbuka bagi setan ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.